Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kajian insyaallah dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pokok-pokok akidah. Bahwa dengan memahami pokok-pokok akidah Islam, insyaallah kita akan terselamatkan dunia dan akhirat. Bahwa pokok-pokok akidah dalam Islam itu adalah merupakan akidah golongan orang yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Rasul-Rasul Allah, orang-orang yang beriman pada hari akhir dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Nah, bagaimana Al-Quran menetapkan tentang pokok-pokok akidah ini? Banyak dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah disepakati yang menjadi pokok-pokok dan dijadikan dalil ya, untuk menunjukkan pokok itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 177. Ini bisa dijadikan dalil tentang pokok-pokok akidah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di dalam Al-Baqarah ayat 177 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebajikan itu apa? Yang isinya adalah tentang pokok-pokok akidah kita. Allah berfirman, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Sekali lagi Al-Baqarah ayat 177 ini menjelaskan tentang pokok-pokok akidah kita. Karena Allah berfirman, kebajikan itu adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 285. Ini juga menjadi dalil tentang pokok-pokok akidah kita. Ini insyaallah sudah dihafal kalau ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nah, ini titiknya. Kullun amana billahi wa malaikatihi
malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Nah, ada pokok-pokok kan di situ. Ada pokok-pokok akidah kita. Kullun amana billah. Semua beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Wa malaikatihi, kepada malaikat. Wa kutubihi, kepada kitab-kitab. Wa rusulihi. Ya. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beriman kepada yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula demikian pula di awal ayat 285 ini, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya. Rasul itu beriman. Rasul itu adalah Rasul SAW, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Apa itu? Al-Quran. Amanar rasulu bima, demikian pula orang-orang yang beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya. Kemudian kullun amana, semua beriman. Kullun amana billah, semua beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami, kata Allah, tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul. Jadi Allah tidak membedakan ya, yang ini begini, yang ini tidak. Ini ada kelebihannya, dia ada, kalau tidak ada. Semua sama ya, di hadapan Allah itu semua sama. Di dalam An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga menjadi dalil tentang pokok-pokok akidah Islam. An-Nisa 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh, kata Allah. Mengapa ini dijadikan dalil? Karena di dalamnya ada pokok-pokok akidah yang harus kita imani. Sekalipun dalam ayat ini Allah berfirman, barang siapa yang kafir, barang siapa yang kafir, ya, maka sesungguhnya siapa yang kafir itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari kemudian. Sungguh ia termasuk golongan orang yang sudah jauh lagi kesesatannya. Rasul SAW dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi. Iman itu, Rasulullah menjelaskan tentang iman. Iman itu, kata Rasulullah, adalah bahwa kamu beriman kepada Allah, itu iman. Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadis ini dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu iman itu. Kalau singkatnya, iman itu keyakinan. Keyakinan kita. Nah, pokok-pokok akidah yang sudah disebutkan tadi, yang ada di dalam Al-Baqarah tadi itu, baik itu Al-Baqarah 285, kemudian An-Nisa, kemudian tadi ada di Al-Baqarah 177, kemudian hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim tadi, itu menyebutkan tentang pokok-pokok akidah yang disebut dengan rukun iman kita.
Tidak ada orang yang beriman yang mengingkari sebagian ya, seluruhnya atau sebagiannya. Seperti itulah rokok-rokok rukun iman kita atau pokok-pokok iman kita. Nah, kalau demikian hanya mari kita melihat pokok pertama tadi. Kullun amana billahi. Berarti kita yang pertama beriman kepada Allah. Maka pokok pertama, akidah kita pertama, rukun iman kita yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Ini dasar akidah. Beriman kepada Allah itu dasar akidah. Maksudnya apa? Kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah itu adalah Tuhan segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu, bahwa hanya Allah yang menciptakan, Allah yang kita sembah, Allah yang mencukupi, Allah yang memelihara, Allah maha di atas segala-galanya. Dan ini dasar keimanan. Hati-hati ketika kita memahami ini, jangan sampai ada dalam diri kita, jangankan diucap, terbersit saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang membuat akidah kita ini menjadi condong, tidak lurus lagi. Kalau ini diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Allah yang mencipta kita, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi, Allah semua, Allah maha di atas segala-galanya. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sampai pada apa yang kita hadapi setiap hari, ujian yang diberikan oleh Allah setiap hari. Maka akidah ini, keyakinan kita kepada Allah itu harus tebal, harus kuat, harus lurus, harus kokoh ya. Allah yang memelihara kita, Allah yang mencukupi. Jadi ketika diuji oleh Allah, apa yang kita inginkan, kita merasa tidak dicukupi. Kok aku dikasih segini, tetanggaku kok begitu. Ini bahaya untuk akidah ini. Yang diawali dari adanya penyakit hati, larinya nanti ke akidah. Coba kita runut dia. Ketika Allah menguji kita tentang rezeki, ada dua orang yang bersaudara, lahir dari rahim yang sama, memiliki pekerjaan, aktivitas yang sama. Contoh pedagang. Ya, ini dua orang lahir dari rahim yang sama, saudara kandung, memiliki kandungan, lahir kandungan sama, kemudian profesinya sama, ya. Tetapi dalam kehidupan bisnisnya, Allah mencukupi keduanya dengan cara Allah, dengan ukuran Allah. Tetapi yang terjadi pada diri manusia ketika melihat yang satunya laris, yang satunya tidak laris, maka apa yang terjadi? Muncul dalam hati adalah iri, hasad, dengki. Hati-hati, ini bisa menggoyahkan keimanan kita kepada Allah. Padahal akidah yang lurus, akidah yang kuat itu Allah yang mencukupi, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara. Makanya ada akidah tentang rezeki, ada fikih tentang muamalah. Sebetulnya mengapa diatur seperti itu? Hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan muamalah, Allah dan Rasulnya mengatur bagaimana cara manusia bermuamalah. Tetapi harus akidahnya lurus, rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah, tidak akan tertukar, sedikit pun tidak akan tertukar, karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kadang-kadang ada orang begini ya dalam bisnis itu, aduh aku sholat, tahajud, ngaji, tapi kok ya sepi, sementara dia itu saudaraku jarang juga, bahkan minum-minum, bahkan kajian aja enggak, tapi kok ya laris gitu ya. Nah ini, itu tadi hati-hati kita bahwa
Allah itu, keyakinan kita kepada Allah itu adalah asas, adalah dasar akidah yang harus kuat, ya, harus kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Hajj ayat 82. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah, yaitu bahwasanya Allah dialah Tuhan yang hak, yang benar. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi dan maha benar. Wa annallaha wal aliyul kabir. Jelas yang hak-hak, yang batil. Kalau kita manusia ini meyakini bahwa Allah itu adalah hak, maha benar, Allah itu. Tetapi kalau ada manusia yang tidak meyakini Allah, yang tidak beriman kepada Allah, akan adanya Allah, maka itulah bentuk kebatilan yang nyata. Allah itu disifati dengan sifat yang sempurna, sifat kesempurnaan, sifat agung, disucikan dari segala jenis kekurangan. Oleh karena itu, tauhid kita, akidah kita itu ada 3 bentuk. Yang pertama rububiyah atau tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu maksudnya adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam dan seluruh isinya, itu Allah. Itu rububiyah. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah pula yang mengatur, maka Allah pula yang menghidupkan, maka Allah pula yang mematikan, maka Allah pula yang memberi rezeki. Pemilik seluruh kekuatan yang kokoh hanyalah Allah. Ini namanya rububiyah. Rububiyah. Hanya Allah. Hanya Allah semata, ada yang lain. Hanya Allah semata yang menciptakan alam raya ini dan seluruhnya. Alam raya itu sampai pada yang di luar batas kemampuan manusia untuk melihat. Alam itu bukan bumi saja ya, sampai planet semua itu Allah. Hanya pemahaman kita manusia itu dikatakan alam itu ya bumi kita gitu, planet lain bukan, semua diciptakan oleh Allah. Jadi rububiyah itu Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Allah lah satu-satunya pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Nah, pengakuan terhadap tauhid rububiyah inilah yang harus tertanam dengan baik dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Di dalam ayat ke-9 Allah melanjutkan, kalau tadi di Az-Zukhruf ayat 87, di ayat 9
Az-Zukhruf Allah juga berfirman, wala in sahaltahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, semua diciptakan oleh Allah yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Banyak ayat-ayat Allah yang senada dalam Al-Quran. Allah mengumumkan bagaimana keberadaan Allah sebagai penguasa alam jagat raya ini. Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang musyrik mereka mengakui rububiyah Allah dan hanya Allah semata yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah. Tidak ada yang mengingkari adanya Tuhan kecuali segelintir orang yang menyimpang dan memperlihatkan dirinya dan mengingkari adanya Allah. Tapi hati mereka itu mengakui tentang Allah. Karena kita sebelum kita menjadi manusia, calon-calon manusia, kita pernah dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Itu kata kita. Bukankah aku ini Rabbmu? Betul ya Allah, engkau Rabb kami. Betul ya Allah. Nah, pengingkaran manusia yang mengingkari akan Allah, inilah yang memunculkan sifat kesombongan, ya, sombong. Siapa yang sombong dari jenis manusia? Fir'aun, laknatullah alaih. Setelah Fir'aun siapa lagi? Qarun, sombong. Tapi setinggi-tingginya pengingkaran itu, setinggi-tingginya kebatilan yang pernah dilakukan oleh manusia, Allah hak. Orang yang tidak beriman kepada Allah batil sebatil-batilnya. Siapa itu? Fir'aun. Mengapa? Sampai dia menyebutkan dirinya Tuhan. Nauzubillah, nauzubillah. Jangan sampai manusia sekarang ini mempertuhankan, sama seperti Fir'aun itu mempertuhankan segala sesuatu. Mengapa? Karena kesombongannya. Maka sekarang itu Fir'aun zaman sekarang tuh banyak mempertuhankan kekayaan, ya, mempertuhankan apalagi jabatan, ya. Mengapa dikatakan mempertuhankan? Terlalu dipuja-puja. Sudah sampaikan pada pertemuan awal, ketika kita sholat, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Zat mana yang paling besar? Allah. Allahu Akbar. Kalau manusia ketika takbiratul ihramnya, ketika akan sholat Allah, dia mengakui Allah. Mengapa manusia sombong? Mengapa manusia masih menyebut-nyebut dirinya tinggi, padahal yang paling tinggi itu adalah Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kenapa manusia menyombongkan dirinya dengan harta? Mengapa manusia menyombongkan dirinya dengan jabatan, dengan kekuasaan? Kenapa? Padahal dia sudah mengakui Allahu Akbar. Dan dia tunduk. Bagaimana cara tunduknya? Dia melihat tempat sujudnya. Manusia yang paham tentang sholat, yang paham tentang apa yang dibaca, insya Allah nggak ada sifat sombong. Gerakan-gerakan kita pada gerakan-gerakan sholat kita itu sudah menunjukkan kepatuhan kita secara fisik, dan lisan kita mengucapkan itu, hati kita yakin bahwa yang kita sembah itu adalah Allah. Mengapa manusia menyembah harta? Padahal sudah jelas dalam sholatnya yang disembah itu adalah Allah. Proses penyembahan. Jadi proses keyakinan kita wujudkan dalam bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Lahirlah sholat, ibadah-ibadah kita yang lain, puasa kita, haji kita, sedekah, itu bentuk keyakinan kita kepada Allah. Dikatakan tadi, kata Rasulullah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada kitab malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab, engkau beriman.
Ya, engkau yakin. Nah, itu tauhid rububiyah. Ini pengakuan bahwa hanya Allah, hanya, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Kalau rububiyah, Rob kita itu pencipta. Kalau uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam berbagai bentuk ibadah. Karena arti uluhiyah itu sendiri adalah ibadah. Ibadah itu secara bahasa adalah ketundukan. Thoriqun mu'abbad. Kalau ibadah itu secara syar'i ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ibadah adalah apa yang diperintahkan secara syar'i tanpa tuntutan kebiasaan dan konsekuensi akal. Ada yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah kesempurnaan cinta yang disertai dengan kesempurnaan ketundukan kita, itu ibadah. Cinta kita kepada Allah, wujud dari cinta dan wujud dari kesempurnaan tunduk kita kepada Allah. Coba kita melihat apa pendapat dari Ibnu Taimiyah tentang ibadah. Beliau berkata bahwa ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua apa yang dicintai dan ridhoi oleh Allah. Ini kata beliau ini dalam Majmu' al-Fatwa beliau, al-Fatawa. Ibadah itu kata beliau adalah sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berupa perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin. Nah, apa yang disebutkan oleh beliau ini lebih detail, ya. Karena semua bentuk ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dalam wujudnya apa? Perbuatan kita, baik lahir maupun batin kita. Jadi cermat sekali beliau memberikan definisi tentang ibadah itu. Oleh karena itu, ketika seorang hamba yang ditundukkan oleh rasa cintanya kepada Allah, kepasrahannya kepada Allah, maka itu mempengaruhi ketaatannya. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, patuh kita kepada Allah, maka ini akan mempengaruhi kadar ketaatan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah. Contohnya seperti apa? Kalau sudah mencintai yang namanya sholat, maka seorang itu tidak mengartikan sholat itu hanya sekedar menyelesaikan kewajiban. Singkatnya begini, kalau kita sudah mencintai Allah, kalau kita sudah pasrah terhadap apa yang diberikan oleh Allah, rasa cinta kita itu mempengaruhi tingkat khusyuk kita dalam sholat. Kalau orang sudah khusyuk sholatnya, maka dia itu tidak sholat itu asal sekedar menyelesaikan kewajiban saja. Bagaimana menyelesaikan kewajiban? Cepat-cepat sholatnya. Setelah itu dia akan mengerjakan yang lain, cepat-cepat sholatnya. Tapi kalau orang yang keimanannya itu
tauhid uluhiyahnya itu sudah bagus, sudah tinggi, maka dia tidak pada level biasa-biasa, tidak. Maka dia akan menyempurnakan wudunya. Dia sholat, dia menggunakan pakaian yang bagus, suasana yang dia pilihkan, bagaimana agar memunculkan khusyuk, mukenanya bersih, tempat sholatnya bersih, waktu yang dia pergunakan untuk sholat, dia prepare dirinya sebelum azan itu dia prepare dirinya, beda. Ketika dia takbir, dia faham, sehingga lahirlah khusyuk itu. Jadi tingkat ketaatan kita kepada Allah itu akan beda. Ya, ketika orang itu betul-betul memahami bagaimana cinta Allah, bagaimana cinta Allah itu, bagaimana wujud cintanya kepada Allah dan bagaimana Allah mencintai, dia rasakan sekali. Contoh, menantu Rasulullah sahabat Ali radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan beliau? Ya Allah, seandainya ada satu saja sujudku yang engkau terima dari sekian banyak sujudku kepadamu ya Allah. Kalau salafus soleh, kalau sholat itu masih wudhu saja berdegup jantungnya itu didengar oleh orang dari sekian ratus meter, sudah kedengaran suara jantungnya. Kalau kita mengatakan nggak mungkin, mungkin saja. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah, karena cintanya. Jadi cinta itu wujudnya itu antara lain takutnya kepada Allah. Apa yang ditakuti? Takut dia kalau sholatnya tidak diterima. Jadi dia berbuat sholat itu betul-betul dia sholat sekhusyuk mungkin. Takut kalau apa yang dia lakukan tidak diterima, takut. Jadi dia berusaha sekali, sholatnya khusyuknya luar biasa. Nah, ini tauhid uluhiyah. Jadi keimanan kita wujudkan dalam bentuk ibadah kita, semua bentuk ibadah, tidak hanya sholat. Tadi Anda contohkan dalam sholat, agar jangan sampai kita ini sholat hanya sekedar sholat saja, jangan, rugi. Kalau orang sudah mencintai Allah, tingkat keyakinan akidah uluhiyahnya sudah tinggi, apa yang dirasakan? Sholat itu nikmat. Bagaimana Rasulullah? Sholat itu sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau Rasul yang sudah dijamin oleh Allah? Lalu mengapa engkau sholat seperti sampai bengkak kakimu? Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh aku bersyukur kepada Rabbku, kepada Tuhanku? Itu bentuk syukur beliau, itu sholat sampai bengkak kakinya. Nah, kita tidak sampai bengkak, tapi cobalah lihat kualitas sholat kita. Nah, inilah akidah uluhiyah yang harus terus kita ikhtiarkan, diawali dengan mempelajari bagaimana sih bentuk kecintaan kita kepada Allah. Semua ibadah, bukan hanya sholat, bermajelis, bertetangga, di dalam rumah tangga, itu adalah ibadah. Ini bermajelis, ini bagian dari ibadah. Maka hadirlah dalam majelis itu dengan hati yang ikhlas, pahami, dengarkan dengan baik. Ya, karena nanti ada keberkahan ilmu. Bukti keberkahan ilmu sering Anda sampaikan adalah ketika kita mendengar dengan baik, apalagi kita bersuci, ya, dalam keadaan suci, berwudu, menuju majelis ilmu, kita berzikir, mohon ampun, kepada duduk kita dengan tenang, mencatat ketika perlu mencatat, kita mendengar, kita menyimak dengan baik, kita berusaha memahami, kemudian kita mengamalkan. Itu berkahnya. Jadi semua bentuk ibadah gitu. Jadi Ibnu Taimiyah memberikan sebuah penjelasan tentang apa itu ibadah, itu sangat komplit sekali. Sebuah ibadah itu mencakup semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Surga itu bukan karena banyak pahala, tapi karena Allah redha. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu mengandung makna tunduk dan makna cinta. Jadi ibadah itu ada 3 pilar, dijelaskan oleh ulama, yaitu cinta, berharap, dan takut. Cinta, berharap, dan takut.
Barang siapa yang hanya bergantung kepada salah satu darinya, maka dia bukan penyembah Allah secara sempurna. Jadi cinta kita kepada Allah itu ketika kita beribadah, karena dalam ibadah itu 3 pilar, ada cinta, ada harap, ada takut. Kalau bahasanya itu harap itu roja. Kalau takut itu khauf kita kepada Allah. Mengapa seorang itu beribadah? Karena ini bentuk kecintaan, keyakinan dia kepada Allah. Yakin dengan ibadah yang dia lakukan karena Allah. Yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar apa yang dia lakukan. Yakin bahwa Allah akan memberi pahala terhadap apa yang dia lakukan. Tetapi dia harus munculkan rasa roja tadi, mengharap. Apa yang diharapkan? Cinta kasih sayang Allah karena dia sudah beribadah. Apa yang diharapkan? Pahala. Apa yang diharapkan? Rahmat Allah. Apa yang diharapkan? Ampunannya Allah. Apa yang dia takuti? Allah tidak menerima. Apa yang dia takuti? Allah tidak redha. Apa yang dia takuti? Neraka jahanamnya Allah. Tetapi ini ketiga-tiganya harus hadir. Tidak dia cinta, dia beribadah saja, tapi tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa khawatirnya. Gak boleh begitu, harus ada harap-harap cemas, ya Allah. Harus ada, kita berharap kepada Allah. Takut kalau nggak diterima oleh, takut kalau Allah nggak redha. Harus ada dalam diri kita. Jadi cinta yang dimaksudkan adalah ketundukan kita. Coba kalau seorang mencintai suaminya, maka dia akan berusaha melakukan apapun sebagai wujud daripada cinta. Itu kepada manusia. Bagaimana dengan Allah? Wujud dari cinta kita kepada Allah, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Karena ibadah itu tidak lain adalah tujuan yang Allah cintai dan diridhoi. Karena seperti itulah Allah, rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya itu, dia menciptakan makhluknya sebagaimana Allah itu berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak akan kuciptakan manusia itu, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Jadi tidak ada lain maksud Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Makanya konsep ibadah oleh Ibnu Taimiyah itu tadi lengkap sekali. Semua bentuk ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik secara lahir maupun batin. Nah, kalau kita hubungkan konsep ibadah tadi dari Ibnu Taimiyah dengan firman Allah di dalam Az-Zariyat ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apakah ibadah kita hanya sholat saja? Enggak kan? Maka dikatakan tadi semua bentuk ibadah. Dengan misi inilah Allah mengutus semua rasul, sebagaimana Allah berfirman di dalam An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh tidaklah kami mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Sembah Allah, jauhi taghut. Taghut itu baik yang fisik maupun non fisik. Ya, taghut penguasa itu taghut juga, yang berlebihan disembah. Syaitan, jin juga taghut. Harta kekayaan yang dipuja-puja itu juga taghut. Jadi itu tadi bahwa Allah tidaklah menciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah. Ada zakat, ada puasa, berkata jujur, menunaikan amanah, itu ibadah. Berbuat baik, silaturahim, memenuhi janji, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu adalah ibadah. Berbuat baik kepada fakir miskin, kepada tetangga, ibnu sabil, berbuat baik kepada hewan,
itu ibadah. Berdoa, beristighfar, membaca Al-Quran itu ibadah. Tapi ibadah itu yang dibingkai sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan menghadirkan rasa harap dan takut kita kepada Allah. Nah, itu tadi tentang ibadah uluhiyah. Apa hubungannya sekarang? Hubungan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, atau sebaliknya, apa hubungan tauhid rububiyah dan uluhiyah? Ini hubungannya begini. Tauhid rububiyah ini mengharuskan lahirnya tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Ketika kita mengakui bahwa Allah ada Rabb yang menciptakan kita, yang memelihara kita, maka wajib mewujudkan dalam bentuk ibadah. Ini hubungannya. Jadi mengakui tauhid rububiyah itu mewajibkan kita mengakui, melakukan tauhid uluhiyah. Wajib mengakui dan wujudkan, amalkan. Ya, nggak bisa kita hanya percaya saja, yakin bahwa Allah Maha memelihara, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk ibadah. Sementara tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Hanya yakin saja. Ada Islam, yakin akan Allah, yakin. Sholat enggak, puasa enggak. Bisa dipahami hubungan antara rububiyah dan uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah mengandung tauhid itu tadi rububiyah dan uluhiyah. Nah, sekarang bagaimana kalau tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah? Artinya tauhid rububiyah itu mencakup ke dalam tauhid uluhiyah. Barang siapa menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, ya. Jadi kalau dalam tauhid uluhiyah itu harus dimasukkan rububiyahnya. Ya, kalau hanya sholat saja tanpa kita khusyuk misalnya, sekedar sholat gerakan saja, apa ada artinya? Apa itu tujuan Allah menciptakan kita? Hanya kosong belaka, menghayal dalam sholat. Nah, itu hubungan antara uluhiyah dan rububiyah, maupun sebaliknya rububiyah dan uluhiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita lihat di dalam An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Malik, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Jadi Rob di situ, Rabbin nas, artinya Allah pemilik yang berwenang bertindak terhadap makhluknya. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemudian Malikin nas, raja manusia. Apakah bukan raja yang lain? Semuanya. Walaupun di ayat ini hanya raja manusia, raja semuanya, raja di raja. Maka dikatakan maharaja, maha di atas maha, raja di raja, maharaja di raja. Kalau manusia kan hanya maharaja saja. Kalau Allah itu maharaja di raja. Nah, kemudian bagaimana dengan tauhid yang ketiga, akidah yang ketiga? Sebetulnya kalau dikupas satu persatu ini panjang sekali ya.
tapi kita hanya mengambil ininya saja. Kita lihat dulu bagaimana hubungan tadi biar lebih jelas antara rububiyah dan uluhiyah tadi. Artinya terjadi syirik dalam uluhiyah, syirik dalam ibadah ya. Coba kita pelajari dulu. Bahwa ada syirik yang sering dilakukan oleh manusia. Syirik itu maksudnya apa? Syirik itu adalah memperuntukkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah. Memperuntukkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah. Misalnya berdoa, menyembelih atau nazar, istighosah kepada selain Allah. Nah, itu yang syirik ya. Itu syirik dalam berdoa. Itu gimana? Berdoa itu di mana? Boleh di mana-mana berdoa? Boleh di mana-mana berdoa? Boleh. Berdoa yang disyariatkan yang di mana? Berdoa dalam sholat, di luar sholat, setelah sholat, ketika duduk, ketika berdiri, berbaring, ada doa kita, ada zikir kita. Berdoa di depan ini boleh nggak? Kayu pohon boleh nggak? Tidak. Syirik. Berdoa di kubur boleh. Mendoakan untuk si mayit. Tapi bagaimana kalau meminta? Tidak. Tapi kan itu yang terjadi. Syirik dalam doa. Iya kan? Nah, orang-orang yang pergi, mohon maaf, pergi ke kuburannya syekh, pergi ke kuburannya para wali-wali, itu ngapain? Meminta ke kubur. Padahal yang di dalam kubur belum tentu selamat, belum tentu. Nah, ini syirik dalam berdoa. Syirik dalam menyembelih. Syirik dalam menyembelih. Pernah tidak melihat di tengah masyarakat kalau punya sesuatu yang baru, mobil, ya, ayam, menyembelih ayam. Iya, terus darahnya diapain? Dibalurin ke roda kendaraan. Nah, itulah syirik dalam menyembelih. Bukan karena Allah. Pernah alami dulu itu. Ada seorang pengusaha yang minta kepada istrinya nanti beli ayam untuk cera ya. Cera apa istilah bahasa? Untuk ya apa sih? Namanya syirik ya syirik. Ini syirik dalam uluhiyah ini banyak sekali dalam kehidupan masyarakat yang harus kita hati-hati. Bahkan mungkin di dalam keluarga besar kita gitu kan. Ada syirik ketika beristighosah. Apa itu istighosah? Meminta, berdoa, berzikir. Tetapi ada kesyirikan di dalamnya itu. Sehingga adalah bawa larung, bawa kepala kerbau, kepala sapi, bawa kambing ke kuburan, bawa ayam, bawa ada makan di kuburan. Berarti dia minta kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita katakan bagaimana terjadinya syirik itu, ya tauhidnya itu, tauhid kan mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi kalau sudah ada yang lain, maka itu namanya syirik. Allah. Ya. Belum lagi yang lain, ya. Belum lagi bentuk yang lain. Banyak kesyirikan yang sering dilakukan, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Misalnya ada gambar makhluk hidup, ya. Kecuali ada anunya ya, ada asbabnya memasang gitu ya. Apa sih makhluk hidup? Apa falsafahnya orang? Mohon maaf sekali. Misalnya sekedar memasang foto orang tua, maksudnya apa? Tetap ingat, tetap didoain ya. Tapi kan ada yang lain, mohon maaf. Setiap bersalaman, bersilaturahim dengan presiden di Pampang. Untuk apa?
Ya, ini ngeri nih. Islam itu mengharamkan gambar makhluk hidup ya. Tapi bagi yang tidak ada ilatnya ya, yang tidak ada apa maksudnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Sampai membuat arca-arca ya, kalau insya Allah kita tidak seperti itu ya. Jadi kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setan itu mempermainkan orang-orang musyrik sehingga mereka menyembah berhala dengan berbagai macam sebab. Itu kalau setan itu sudah luar biasa sampai menyuruh manusia yang membuat sesuatu yang ini banyak orang Islam yang ikut syirik nih. Biasanya kalau orang berjualan itu ada tangan yang begini-begini di atas wajahnya itu ya. Kucing yang datang itu. Iya. Itu kan orang Cina itu kan memanggil keberuntungan. Tapi orang Islam ada seperti itu. Nah, syirik dalam ibadah, padahal dia mencari berjualan itu kan ikhtiar bagian dia untuk menjemput rezeki Allah. Ngapain juga dipanggil-panggil, rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Manusia hanya berikhtiar saja. Saking pentingnya bekerja dalam ini tauhid nih, harus lurus. Saking pentingnya berikhtiar manusia dalam kehidupan untuk mencukupi kehidupannya. Allah yang mencukupi tapi dia menjemput rezeki. Wajib manusia itu berikhtiar, bukan berdoa ya Allah saya mau besok. Nggak mungkin langsung turun satu karung kan enggak. Tapi manusia di sini letak syiriknya. Ya. Ketika manusia tidak mau bekerja, untuk apa? Kenapa tidak bekerja? Bukankah Rasulullah? Maka Rasulullah menuntunkan, kata Rasulullah, lebih mulia seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dia menuju ke hutan, membawa kayu bakar, lebih mulia daripada peminta minta. Begitu Allah dan Rasulnya memuliakan orang yang berikhtiar bekerja untuk menjemput rezeki Allah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini materi kita. Ini masih sebetulnya asma wa sifat, karena kita kembangkan dulu tadi bagaimana kesyirikan kita dalam uluhiyah. Kesyirikan dalam beribadah ini yang harus hati-hati ya. Harus hati-hati, jangan sampai kita syirik dalam beribadah kita. Karena tauhid uluhiyah itu adalah harus diawali dengan menghadirkan, memahami tentang tauhid rububiyah. Sholat tetapi tidak paham tentang sholatnya, tidak ada khusyuknya. Bagaimana dia bisa bagus kualitas sholatnya? Berarti tidak paham tentang tauhid rububiyahnya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya silakan. Apakah hal yang saya tanyakan tiga ini dapat mengurangi akidah? Kayak misalnya pertama, kita mendengarkan ruqyah yang ditutup Ustazah, tapi kan di sana untuk menghilangkan jin, sihir, dan ruqyah seperti itu. Terus kalau kita yang kedua, kalau kita mempercayai misalnya potong kuku hari ini akibatnya di situ kita akan seperti ini. Terus yang ketiga, yang seperti kita bertanya pada orang, hari yang baik kita mulai bekerja itu dari apa? Dicarikan di kitab-kitab kayak kitab Melayu. Seperti itu saja dapat mengurangi akidah kita. Yang ketiga dulu, apakah akan mengurangi? Memang tidak mengeluarkan kita dari Islam, tapi syirik itu tidak boleh. Bahkan syirik asghar saja nggak boleh. Apa syirik asghar itu? Riya. Nah, bagaimana dengan mendatangi orang-orang tertentu kemudian mencari hari? Akidah kita harus lurus. Semua hari diciptakan oleh Allah itu baik. Nggak ada hari yang tidak baik. Maka ketika orang mendatangi orang lain, di mana tauhidnya? Di mana akidahnya? Saya kan hanya mencari hari baik. Semua hari baik. Jadi nggak perlu minta. Mintanya ke Allah. Yang kedua, apakah termasuk syirik ketika kita potong kuku? Potong kuku itu adalah bagian dari fitrah.
potong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur paras kita, gitu ya. Itu bagian dari fitrah kesehatan manusia. Tapi kalau dia potong kuku, biar begini, kenapa? Itu akidahnya sudah nggak lurus lagi. Sama seperti gini akidahnya. Sebarkan ini kepada 5 orang. Kalau tidak, kalau Anda menyebarkan ini, Anda akan mendapatkan kebahagiaan pada sore hari. Ada apa dengan akidah orang Islam ini? Ya, kalau ketawa berarti pernah mendapat itu. Terutama bagi yang belum mendapat jodoh, silakan ini di-share ke 5 orang. Anda akan membuktikan bahwa jodoh Anda segera akan datang. Nah kalau enggak, bisa dibanting HP-nya. Padahal kita di dalam perut sudah dijamin rezekinya oleh siapa jodoh kita, udah tahu kita. Nah, yang pertama tadi adalah apa, Mbak? Kalau kita mendengarkan ruqyah. Mendengar ruqyah, nah hati-hati tentang ruqyah, ya. Ruqyah itu Rasulullah meruqyah dirinya. Bahkan Rasulullah itu pernah, sahabat itu pergi dalam sebuah perjalanan sampai di sebuah kampung, ada kepala suku yang disengat oleh binatang. Kemudian sahabat itu meruqyah orang itu dengan hanya membaca Al-Fatihah. Dikasih kambing, pulanglah. Ada sahabat yang menentang. Dilapor, ya Rasulullah tadi si fulan begini. Dia diberi kambing. Mereka kata Rasulullah, dari mana kamu tahu? Kalau Al-Fatihah itu adalah asyifa, meruqyah orang lain dengan bacaan Al-Quran. Sampai kepada titik mana sebuah ruqyah itu dikatakan syirik. Ketika itu berhubungan dengan kalau dia begini pemahamannya. Ada orang sekarang tuh ya, dia tidak dapat jodoh itu karena ada jin, ada syaitan. Dia hanya punya keyakinan bahwa dia sampai sekarang tidak dapat jodoh karena sudah ini, karena sudah itu. Dari mana dia tahu kalau dia sudah disihir oleh orang? Ayo. Dari mana? Karena ada yang meruqyah begitu. Kecuali ada tanda-tanda pada diri orang itu gitu. Mohon maaf, ketika dia melihat lawan jenis, ketika disebut pernikahan, dia benci setengah mati. Dia menjadi gelisah, menjadi marah, menjadi apa? Ya mungkin saja di situ ada sihir dalam dirinya, karena ada tanda-tanda yang diberikan. Gitu. Tapi kalau dia baru saja selesai SMA, SMP, kemudian dia datang ke tukang peruqyah, saya minta diruqyah kok saya belum jodoh, mendapat jodoh ya, baru tamat SMP, tamat SMA. Iya, orang udah tamat saja, udah kuliah saja, udah S2, S3, profesor, ada kok yang belum kasih jodoh. Jadi, tapi jangan pulang-pulang Mbak Linda sama Mbak Yuli nanti Mbak Ruqyah ya. Ada syaratnya ya di ruqyah itu. Jangan baru selesai kuliah belum dapat jodoh minta di ruqyah. Apa sih pemahaman kita tentang ruqyah? Harus diluruskan dulu kan? Yang harus diluruskan apa? Akidah kita, keyakinan kita harus lurus bahwa rezeki, mati, jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya kan gitu. Tugas kita hanyalah beribadah. Tapi apakah kalau kita berikhtiar mencari rezeki itu kita berikhtiar mencari rezeki dengan cara apa? Misalnya bekerja. Kalau cari jodoh, apa kita cari laki-laki? Itu ikhtiar. Itu yang ada di zaman sekarang sehingga orang pacaran. Oh pacaran itu kan boleh karena ikhtiar. Siapa bilang? Ya. Maka tugasnya apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah, bersilaturahim dengan keluarga A, keluarga B, keluarga, karena silaturahim inilah yang akan memudahkan pintu rezeki kita, pintu jodoh kita. Gitu. Tapi jangan kebablasan. Tahu tetangga ada anak lakinya pergi kita ke sana, kan silaturahim Ustazah Rizkia. Bukan itu. Karena ketika bertemu dengan orang, ini rahasianya, bertemu dengan orang ada keluarga besar. Di mana kuliah?
sudah tamat, ya Allah, udah pernah ini belum? Oh, nanti ada. Itu cara Allah mempertemukan dengan jodoh. Tapi ada orang wanita yang bekerja dengan baik, beribadah, dia hanya berdoa saja karena dia mau keluar, malu untuk berbicara, tapi yakin Allah Maha mendengar. Ada seorang wanita yang bukan dia putus asa, tidak, sampai sekarang belum menikah. Mudah-mudahan besok Allah memberikan segera rezeki, dibuka pintu rezeki jodohnya. Dia katakan begini, sudah Bu Haji, aku pasrah. Kenapa Mbak? Kalau aku tidak jodoh di dunia, mungkin jodoh di akhirat. Bagus. Bukan putus asa gitu, enggak. Mau menikah, enggak jadi. Bukan yang terbaik itu. Itu menurut Allah bukan yang terbaik, Mbak. Jangan khawatir, pasti Allah siapkan yang terbaik. Tapi beliau mengatakan, sudah Bu Haji, kalau memang aku nggak menikah sekarang, di surga aku akan dinikahkan. Masya Allah. Indah jadinya hidup, nggak ada stres ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi apakah itu akan menjuruskan kita ke syirik? Bisa jadi. Kalau pemahaman kita tentang ruqyah itu salah. Itu tadi ya. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba aja aku harus diruqyah. Soalnya aku baru tamat SMA 2 tahun, tapi kok aku belum dapat jodoh gitu. Berarti akidah dia tentang bagaimana rezeki Allah itu tidak sempurna. Ya, goyang. Ya, padahal Allah sudah menentukan rezeki. Jodoh itu ditentukan oleh Allah. Tugas kita adalah beribadah, nggak ada lain. Beribadah kan luas, silaturahim, ikut majlis itu beribadah. Ya, ada seorang wanita yang nggak ada kepikiran, tiba-tiba depan Ka'bah bertemu dengan seorang ibu. Ibu itu nanya, enggak sendiri? Iya. Oh, Masya Allah, Mbak tinggal di mana? Tiba-tiba ibu ini menawarkan anaknya, aku punya anak laki-laki, datang bersamaku, nikah, pulangnya langsung nikah. Rupanya jodohnya di depan Ka'bah ditentukan oleh Allah. Coba seperti itu, kita nggak tahu bagaimana caranya. Jadi jangan resah ya. Bukan begitu Mbak, jangan resah. Mbak tuh banyak bertemu dengan orang, jadi banyak doa ya, jangan khawatir. Allah besar. Yang lain silakan. Kita masih punya waktu sekian menit. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau bertawasul kepada Rasulullah itu apa termasuk syirik? Misalnya kita pengen punya hajat, sholawat 1000 kali, segini kali gitu kan ada itu. Maksudnya bertawasul kepada Rasulullah gitu. Itu yang tidak ada panduannya. Kalau mau berselawat saja. Memang ada yang begitu ya. Mau pengen mobil mewah, berselawatin, diselawatin aja. Gini masanya, diselawatin aja. Ya. Tidak ada tuntunannya. Ya. Kalau Allah itu bersalawat kepada Rasulullah itu adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah khusus kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah saja Allah saja bersolawat kepada Rasul, maka ikuti itu gitu. Adapun mau 1000 kali, 2000 kali, kembali lagi kepada keyakinan orang itu. Karena mohon maaf, di tempat-tempat tertentu di luar sana ada yang seperti itu ya, diajarkan oleh saya, oleh guru-guru, oleh yainya, diajarkan baca sholawat hari ini 35.000 kali. Kalau buka itu kan ada saja lewat itu ya, di beranda itu ya, sholawat sekian kali hari ini, nanti akan Allahu Akbar. Kenapa begitu? Kita mencari dunia hanya dengan seperti itu. Sementara dunia itu rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah, nggak akan tertukar. Kalau ingin sesuatu, minta ke Allah, minta. Ataupun bersolawat itu bukan langsung ketika kita baca, ya Allah rendah sekali sih kita menukar solawat itu hanya untuk kepuasan dunia. Ya, kalau seperti ini, bersolawat, Anda sering bersolawat, pergi masjid bersolawat, pulang masjid bersolawat. Tapi kita sampai pada sesuatu, ini ya. Mudahan Allah berkenan, mudahan Rasulullah berkenan seperti ini. Ini pengalaman yang memang pahit. Kenapa pahit? Karena ada orang-orang tertentu yang minta didoain gitu. Bu, aku minta didoain ya, nanti aku begini ya, insya Allah.
Jadi ketika bersalawat, ingat orang itu gitu ya, ingat orang itu, ya Allah, mudahkanlah ya Allah apa yang diinginkan, lanjutkan lagi sholawat gitu. Tapi tidak khusus gitu kan, bersalawat agar dia begini, tidak gitu ya. Bersalawat ketika sampai kepada ya Allah, orang ini ingin memiliki bangunan, ya Allah berikanlah ya Allah. Bersalawat lagi Allah, Allah sambil jalan gitu. Tapi tidak dikhususkan 2000 kali, 3000 kali. Jangan terlalu murah kita minta dunia, karena dengan bersalawat apapun akan diberi oleh Allah. Apakah kan ini menyebabkan kita syirik? Allah alam bisawab. Karena orang memiliki perbedaan pendapat yang sangat-sangat banyak ya, sangat banyak. Kalau pendapat Anda adalah kembalikan lagi ke jalurnya, bahwa rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, minta entar aku beli. Apakah ada persyaratannya? Tidak ada persyaratannya kan? Minta entar aku beli. Berarti kita beribadah. Tugas kita beribadah dan meminta kepada Allah. Entar Allah yang beri. Apakah langsung diberi? Apakah diganti nanti kita terhintar dari bala bencana? Ataukah nanti akan diganti entar di surga? Ud'uni astajib lakum, pasti aku beri, pasti. Hanya tiga dimensi itu tadi, langsung diijabah. Ya Allah sembuhkan hamba, ya Allah sembuh kita, langsung dijawab. Ya Allah hadirkan 10 miliar, kok enggak ya? Padahal tadi minta sembuh langsung dikasih. Bisa jadi apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apa yang tidak baik menurut kita bisa jadi menurut Allah itu baik bagi kamu. Ini tauhid, ini akidah. Ini keyakinan yang harus kita luruskan, bahwa Allah maha segala-galanya. Wujudnya adalah tauhid rububiyah. Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, kan Allah. Adapun ikhtiar kita adalah beribadah dalam semua lini kehidupan kita. Allah besar. Demikian materi kita pada sore hari ini. Semoga kita mampu menjadikan diri kita, ibadah kita, rububiyah dan uluhiyah yang kita pahami dengan baik, sehingga mendatangkan ridha Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.